Oke teman-teman, ada tugas yang harus kalian pahami setelah kalian menempuh UAS pada semester ini. Apakah itu? Silakan disimak video saya ini sampai selesai agar teman-teman paham ya. Dan subscribe bagi yang belum serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Teman-teman, saya akan membagi ke dalam dua golongan, yaitu untuk mahasiswa lama yang bukan tingkat akhir dan untuk mahasiswa lama yang pada semester ini menempuh semester tingkat akhir. Untuk yang pertama teman-teman, untuk mahasiswa lama yang pada semester ini belum pada tingkat akhir, ada tugas yang harus kalian pahami. Yang pertama, tentu setelah menempuh UAS, kalian harus memahami jadwal atau kalender pendidikan UT selanjutnya. Mari kita lihat kaldiknya. Tentu untuk menempuh kuliah ini, teman-teman tidak lepas dari yang namanya kaldik. Dan untuk kaldik UT dapat teman-teman peroleh melalui ut.ac.id. Silakan dipilih pada kalender akademik. Pada saat ini saya memberi contoh untuk kalender akademik program sarjana dan diploma. Nah, untuk teman-teman yang pada semester 2021.1 ini yang sudah menyelesaikan UAS dan teman-teman bukan mahasiswa tingkat akhir, kegiatan selanjutnya adalah teman-teman harus memahami langkah selanjutnya, yaitu yang pertama, teman-teman harus memperhatikan kaldik 2021.1 khususnya tentang pengumuman nilai mata kuliah. Jadi pada semester 2021.1 ini pengumuman nilai mata kuliah pada 23 Agustus 2021. Ini jangan sampai dilewatkan dan jangan sampai telat. Saya yakin jika ada update info, ada kebijakan tertentu tentang pengumuman nilai mata kuliah tentu akan disampaikan secara resmi oleh UT. Dan kalau kita lihat sama-sama di web ini, pengumuman nilai mata kuliah adalah 23 Agustus 2021. Yang kedua, tugas yang harus kalian lakukan adalah teman-teman juga harus akses kalender akademik untuk masa registrasi selanjutnya, yaitu 2021-22.1 atau 2021.2. Tugas kalian yang kedua adalah melakukan registrasi mata kuliah. Untuk registrasi mata kuliah ini, rentang waktunya adalah 14 Juni 2021 sampai 1 September 2021. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai teman-teman registrasi terlewatkan atau melebihi dari batas yang telah ditentukan. Untuk registrasi mata kuliah, tentu teman-teman jangan sampai lupa juga, jangan sampai lewat juga tentang kaldik untuk pembayaran uang kuliah, yaitu pada 14 Juni 2021 sampai 9 September 2021. Ini harus teman-teman perhatikan. Kemudian teman-teman, itu adalah dua hal yang wajib kalian pahami. Tugas yang harus kalian lakukan ini kalian pahami dengan baik, jangan sampai terlewatkan. Kemudian ada hal lain yang tentu bisa kalian manfaatkan atau kalian lakukan jika memang perlu, yaitu teman-teman bisa memanfaatkan ujian online mata kuliah ulang jika memang perlu. Kemudian jadwal pembayarannya adalah ini. Tanggalnya adalah ini. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas ujian online mata kuliah registrasi. Tanggalnya adalah ini.
Kemudian pembayarannya adalah ini. Khusus untuk teman-teman yang mengikuti TTM atau tutorial tatap muka, maka teman-teman jangan sampai lupa untuk registrasi TTM atas permintaan mahasiswa, dan jadwal pembayarannya adalah ini. Nah, tadi adalah jadwal yang harus kalian pahami, tugas yang harus kalian lakukan, dan jangan sampai terlewatkan. Yang kedua teman-teman, khusus untuk teman-teman mahasiswa yang pada semester 2021.1 itu adalah registrasi atau perkuliahan pada tingkat akhir, semester akhir, maka teman-teman mempunyai tugas sebagai berikut. Tentu untuk yang pertama itu sama, yaitu teman-teman harus memperhatikan jadwal pengumuman nilai mata kuliah 23 Agustus 2021. Dan saya ingatkan selalu update info jika mungkin nanti ada perubahan atau mungkin diajukan karena memang sudah siap. Tapi tetap selalu update info. Untuk saat ini pengumuman nilai mata kuliah 23 Agustus 2021. Nah, dari pengumuman nilai ini teman-teman tentu akan memperoleh hasil di mana teman-teman akan menentukan langkah selanjutnya. Jadi tugas kalian yang pada semester ini adalah semester akhir, itu tugasnya jangan sampai lupa, jangan sampai salah. Setelah kalian nanti memperoleh nilai pada semester ini, teman-teman harus menentukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Jika memang pada semester ini nilai kalian itu sudah cukup dan nilai IPK kalian, indeks prestasi kumulatif kalian itu sudah cukup, teman-teman nilai per mata kuliahnya sudah puas, IPK-nya sudah puas, sudah cukup, dan dari semuanya itu sudah memenuhi syarat kelulusan, tentu teman-teman tidak perlu melakukan registrasi mata kuliah lagi. Jadi jika semua nilai sudah keluar, sudah memenuhi syarat kelulusan, dan dari nilai itu teman-teman sudah cukup, sudah puas, teman-teman harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu teman-teman menunggu untuk jadwal pengumuman lulusan, yaitu untuk pengumuman lulusan terdekat adalah 8 September 2021. Biasanya untuk pengumuman lulusan ini ada beberapa tahap. Tentu teman-teman harus selalu update informasi, bisa di web UT ini, bisa di web UPBJJ kalian mendaftar, dan informasi mungkin dari teman atau dari mahasiswa yang lain. Setelah pengumuman ini diterbitkan oleh UT, tentu teman-teman akan mendapatkan ucapan selamat berupa surat, dan teman-teman harus melakukan cetak form foto ijazah. Nah, setelah itu baru nanti melakukan langkah selanjutnya. Ini bagi teman-teman yang memang sudah cukup nilainya dan sudah puas dengan nilai yang ada. Jika teman-teman pada semester ini adalah mahasiswa tingkat akhir, tetapi dari nilai yang kalian peroleh secara keseluruhan ataupun IPK yang kalian peroleh secara keseluruhan, teman-teman belum merasa cukup atau teman-teman merasa belum cukup atau belum puas, teman-teman bisa melakukan hal ini. Jadi ini adalah layanan yang baik dari UT. Jadi jika teman-teman belum cukup nilainya, maka teman-teman bisa melakukan penundaan yudisium. Saya ulangi lagi, jika teman-teman nilainya sudah memenuhi syarat kelulusan, sebetulnya sudah
cukup untuk memenuhi syarat kelulusan, tetapi teman-teman belum puas atau belum cukup dari sisi IPK ataupun nilai per mata kuliah, teman-teman bisa melakukan penundaan kelulusan. Aturannya sebagai berikut. Kita buka, ini saya membuka dari katalog sistem penyelenggaraan universitas terbuka yang terbaru yang saya download pada saat saya membuat video ini. Sama-sama kita buka, teman-teman juga bisa mendownload melalui web UT. Untuk penundaan kelulusan, mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan tetapi ingin menunda kelulusan atau memperbaiki nilai untuk meningkatkan IPK dapat melakukan penundaan penetapan kelulusan dengan cara melakukan registrasi mata kuliah paling lambat 7 hari kalender setelah pengumuman hasil ujian. Jadi prinsipnya, jika teman-teman ingin menunda penetapan kelulusan, walaupun sebetulnya nilainya sudah memenuhi syarat kelulusan, caranya sangat simpel, mudah, dan gampang. Teman-teman cukup melakukan registrasi mata kuliah paling lambat 7 hari kalender setelah pengumuman hasil ujian. Sesimpel itu ya teman-teman. Jadi bisa kalian lakukan. Makanya ketika nilai sudah dikeluarkan oleh UT, teman-teman segera cetak LKAM atau nilai secara keseluruhan IPK yang ada berapa. Jika memang teman-teman masih belum cukup, belum puas, teman-teman jika ingin menunda kelulusan untuk memperbaiki nilai, teman-teman harus segera melakukan penundaan penetapan kelulusan dengan cara melakukan registrasi mata kuliah. Hanya itu. Namun saya ingatkan juga, jika teman-teman memang sudah cukup, tidak ingin melakukan penundaan penetapan kelulusan, maka teman-teman tidak perlu melakukan registrasi mata kuliah. Itu beberapa tugas yang harus teman-teman perhatikan. Ketika teman-teman menunda kelulusan dengan cara registrasi mata kuliah, otomatis teman-teman juga harus memperhatikan Kaldik ini, harus juga memperhatikan jadwal pembayaran uang kuliah juga. Dan mengikuti prosedur sama dengan mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang belum lulus atau ada mata kuliah yang mau diulang. Itu teman-teman tugas-tugas kalian yang harus dipahami, yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu jadwal atau tugas yang harus kalian lakukan setelah kalian menempuh UAS. Untuk penjelasan tentang apakah itu ujian online mata kuliah ulang dan apakah itu ujian online mata kuliah registrasi akan saya sampaikan. Mari kita sama-sama diskusi, sharing di video saya yang selanjutnya. Semoga video singkat saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.